dikatakan engkau tidak taat kepada Tuhan. Apabila engkau tidak memberitakan Injil, maka engkau tidak patuh kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, memberitakan Injil Kristus adalah sebuah kemurahan. Kita harus berpikir, siapakah sih kita ini? Siapa sih kita ini? Kenapa Tuhan melayakkan kita untuk menjadi corong Tuhan, untuk menjadi perpanjangan mulut Tuhan, menyampaikan firman Tuhan? Bukankah ini luar biasa Bapak Ibu? Kita dipilih oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil kepada sesama kita, kepada orang yang terhilang. Kita dilayakkan Tuhan, kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 4, memberitakan Injil adalah suatu kemurahan. Siapakah kita sehingga kita layak menyampaikan berita agung itu? Tetapi justru kita disampaikan berita itu, dan kita dipercaya untuk menyampaikan firman itu kepada orang lain. Luar biasa. Bapak, di dalam penginjilan harus kita tanamkan bahwa penginjilan itu harus menjadi sebuah gaya hidup bagi kita. Apa artinya gaya hidup? Karena penginjilan itu adalah sebagai gaya hidup bagi kita, maka tugas itu melekat di dalam diri kita, menempel di dalam tubuh kita. Apapun yang kita katakan, itu adalah sesuatu yang bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Orang Kristen dilihat adalah dari buah-buahnya. Apa yang engkau lakukan di dalam keseharianmu, itulah teladan yang dilakukan bagi orang lain. Terlebih itu perkataan Injil di dalam setiap perkataanmu. Bapak Ibu, tidak bisa tidak, kita harus menginjil. Bahkan Rasul Paulus mengatakan apa? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ada di dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Injil itu tinggal dan hidup di dalam kita. Maka Injil sebagai gaya hidup kita harus melekat di dalam pikiran kita. Bukan hanya pikiran kita, sikap kita, kata-kata kita, tindakan kita. Itulah ekspresi semuanya pengabaran Injil. Injil adalah hidup di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Injil itu juga yang harus bisa menghidupi orang lain untuk hidup kembali dari dosa. Nah, kadang kita bertanya, saya bukan seorang evangelis, saya bukan seorang pengabar Injil. Lalu bagaimana saya akan mengabarkan Injil itu kepada orang lain? Di mana engkau berada, kabarkan Injil itu. Dikatakan penginjilan itu bisa engkau lakukan di tengah-tengah pekerjaanmu, di lingkungan sekitarmu, di keluargamu, di lingkungan saudaramu yang belum mengenal engkau. Jadikanlah Injil yang terutama dan jadikanlah penginjilan itu setiap waktu. Dengan apa yang kau lakukan, itu akan menjadi teladan dan contoh bagi mereka semua. Nah, apa sih bagaimana caranya? Susah nggak sih mengabarkan Injil? Kalau kita bicara, kita pikirkan, semuanya tidak ada yang mudah. Just do it. Lakukan, hanya lakukan. Tuhan mau ketaatan kita semua, hanya lakukan. Aku tidak mampu Tuhan, tidak ada kata yang tidak mampu. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa, bukan? Hanya lakukan, lakukan bagianmu, lakukan bagianmu. Dan Allah yang akan melakukan bagian Allah. Pada saat engkau mau, Tuhan yang akan memperlengkapi dengan segala sesuatunya. Di tempat pekerjaan, dimanapun engkau berada, kabarkan Injil itu untuk semua orang di sekitar kita. Dan pada saat ada pertanyaan lagi, mengapa kita harus mengabarkan Injil? Bapak Ibu, Tuhan menghendaki setiap orang Kristen untuk melayani Dia sesuai dengan karunia yang telah diberikan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 7-11, bahwa Tuhan memberikan kepada setiap orang karunia yang berbeda-beda. Di ayat 7 dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Di dalam ayat 8, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan penuh hikmat, dan kepada yang lain roh sama memberikan